dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari tujuh koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode, tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara, 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya, yang lain 2. Jadi Prabowo itu minta tolong kita. Jadi jangan kita, dalam politik kan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Momentum itu harus kita olah menjadi sebuah perubahan yang kita harapkan. 3 kali dia pidato berapi-api di gedung DPR MPR pada waktu dilantik. Pada waktu dia di Akmil, terus pada waktu lagi dia di GSN, Gerakan Solidaritas Nasional. Padahal GSN ini adalah gerakan masyarakat seperti kita membuat LSM untuk mengontrol kekuasaan. Dia sudah punya kabinet, dia sudah punya lagi LSM, dia punya lagi kemarin itu segala macam bentuknya. Artinya dia butuh kekuatan masyarakat untuk mendukung dia melawan oligarki, untuk melawan Jokowi. Nah ini yang orang beda cara melihatnya dengan saya. Jadi Prabowo dia minta tolong kita lah, jujurnya begitu. Dia berapi-api bicara sampai dia berusaha mencoba merangkul kelompok buruh, merangkul nelayan dan petani, melunaskan semua hutang-hutang mereka. Untuk dia. Dia merasa sangat kecil di dalam kekuasaan yang dia berkuasa. Di situ semuanya raja-raja uang, terus orang-orang yang punya kekuasaan di luar kekuasaan dia. Jadi kalau kita berkumpul tidak memanfaatkan ini, salah. Bagi saya salah. Ada media online yang mengajak warga Indonesia untuk melakukan satu hal yang luar biasa, barangkali melupakan janji Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Di awal kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, Prabowo mengisi kabinetnya dengan orang-orang yang bermasalah. Sulit berharap kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Prabowo Subianto ini bakal optimal bekerja dan lepas dari konflik kepentingan. Dalam daftar nama menteri yang sudah dilantik, yang sudah bekerja, wakil menteri juga, pejabat setingkat menteri juga, hingga para utusan khusus, terselip nama-nama yang pernah berurusan dengan hukum. Misalnya Airlangga Hartarto yang kembali menjabat Menteri Koordinator Perekonomian. Misalnya, pernah diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi izin ekspor sawit, sawit mentah dan juga turunannya gitu. Peranannya disebutkan sejumlah saksi di persidangan. Mundurnya beliau dari kursi Ketua Umum Partai Golkar ditengarai karena ditekan lewat perkara tersebut. Ada juga Dito Aryo Tejo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga yang terseret kasus korupsi proyek Menara Pemancar Komunikasi atau BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia juga diduga berupaya meredam kasus tersebut lewat guyuran uang kepada penyidik. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiyarich malah pernah menyandang status tersangka di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah kalah di pra-peradilan, KPK kembali mengusut kasus Edward. Perkara hukum tersebut bakal menyandra mereka selama menjabat. Bukan tak mungkin mereka bakal ditekan dengan kasus jika tak menuruti kehendak penguasa. Nah, selain terjerat kasus hukum, ada yang terseret perkara etik. Misalnya Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang terseret kasus plagiarisme sehingga harus mundur dari Universitas Gadjah Mada UGM. Ada pula Raffi Ahmad, artis dan pengusaha yang diberi mandat oleh Presiden Prabowo
sebagai utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi Ahmad dipersoalkan secara etik karena mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari universitas yang tak kredibel ya. Sejumlah nama lain tak terlibat langsung dengan perkara hukum ataupun etik, namun mereka terafiliasi dengan pengusaha bermasalah lewat kedekatan ya, karena pernah bekerja sama ataupun ada hubungan kekerabatan. Nah, di antaranya ada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar. Nah, teman-teman semuanya, pengusaha yang dekat dengan mereka ya, Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam, adalah pemilik John Lin Group yang diduga tersangkut kasus korupsi pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. John Lin Group juga disebut dalam laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, atau OCCRP, jaringan jurnalis investigatif di dunia, ihwal praktik bisnis tak etis bersama perusahaan India Andani Group ya. Jadi heran jika di kemudian hari muncul banyak kebijakan yang mengandung konflik kepentingan di sektor-sektor yang ditangani para menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Sebelum dilantik, Prabowo berjanji membentuk Kabinet Zakon ya, yang berisi banyak ahli ya. Pemilihan nama-nama tersebut untuk mengisi kabinet berpostur gembung dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri serta 5 kepala badan ya, dan jabatan lainnya seperti utusan khusus serta penasehat khusus. Justru menunjukkan Presiden Prabowo Subianto sedang membalas budi kepada para pendukungnya, para menteri, wakil menteri, utusan khusus, dan pengusaha yang disebutkan di atas adalah penyokong Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Nah, teman-teman, pengabaian Prabowo terhadap rekam jejak, kapabilitas, dan kompetensi pada akhirnya harus dibayar mahal. Kabinet Merah Putih tak akan pernah optimal bekerja, dan cita-cita Presiden Prabowo membawa negara ini makin maju sepertinya akan kandas. Memang Prabowo punya hak untuk mengganti bawahannya, tapi kekhawatiran beliau bahwa pemerintahan akan digonjang-ganjing jika partai dan pendukung tak diakomodasi ya, tidak diakomodir ya, hanya akan melahirkan kabinet baru yang juga diisi orang-orang yang bermasalah tentunya. Nah, itulah opini Tempo. Nanti lanjutkan di kolom komentar ya. Sampai tadi pagi-pagi ada satu panel lagi, mohon dengan sangat kiranya kemudian bisa mengajukan hidupnya agar dan kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia
ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga, ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga, ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%, ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada. Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada, maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting.
ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis mas? Kapan makan siang gratis mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja, dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gong. Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pemukulan gong yang nantinya akan menandakan penutupan acara yang luar biasa di hari ini. Baik, kalau sudah siap kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 telah resmi ditutup.